Kabar gembira untuk semua pengguna aplikasi OMC. Uang member resmi disetor ke kantong Ledger. Benarkah? Mari kita bahas. Kabar terbaru dari platform OMC yang kini ramai dibicarakan publik, terutama pada para penggunanya. Banyak yang mengira ini adalah kabar bahagia karena beredar informasi bahwa entitas OMC kini telah memiliki dokumen legal seperti akta pendirian dan Kementerian Hukum dan HAM serta nomor induk berusaha atau NIB dari sistem OSS atau PTSP. Namun, benarkah OMC kini aman digunakan? Apakah OMC benar-benar legal dan bukan penipuan? Memang benar, berdasarkan klarifikasi dari pihak OJK Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Sultan, disebutkan bahwa OMC sudah mengantongi dokumen seperti akta pendirian dan NIB. Namun penting dicatat, dokumen tersebut bukan merupakan izin usaha untuk menghimpun uang atau investasi dari masyarakat. Artinya, meskipun mereka telah terdaftar sebagai entitas usaha, OMC belum memiliki izin untuk menjalankan aktivitas yang mengumpulkan uang dari publik, apalagi menjanjikan imbal hasil atau profit seperti skema investasi pada umumnya. Banyak yang mengira aplikasi OMC kini semakin aman karena katanya sudah mempunyai dokumen legal seperti akta pendirian atau NIB, tapi kenyataannya itu bukan izin untuk mengelola investasi atau menghimpun uang dari masyarakat. Jadi, meskipun terlihat resmi, OMC tetap belum punya izin dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan aktivitas investasinya. Yang bikin lebih mencurigakan, OMC menjanjikan penghasilan besar hanya dengan memberi rating produk, tapi pengguna harus deposit uang dulu. Lalu dijanjikan uangnya akan bertambah. Itu sebenarnya sudah termasuk investasi bodong, apalagi uang hasil keuntungan tadi ternyata diambil dari setoran pengguna lain. Lebih parahnya lagi, OMC punya sistem jabatan seperti manajer kota dengan gaji hingga 100 juta per bulan. Tapi uang itu bukan dari hasil bisnis, melainkan dari deposit para member. Artinya, uang kalian yang disetor ke aplikasi ini berpotensi hanya jadi gaji para leader, bukan jadi investasi. Jadi kabar gembira ini bukan kabar baik, sebaliknya ini tanda bahwa uang para pengguna hanya diputar-putar di antara sesama member yang merupakan ciri khas skema Ponzi. Pada intinya, uang kalian bukan diinvestasikan, tapi resmi disetor untuk membayar orang yang atas kalian. Kalau aplikasi ini scam yang untung cuma leader, yang rugi ribuan member di bawah, hati-hati sebelum menyesal. Batuk dulu guys. Platform ini mengklaim bahwa mereka bukan aplikasi investasi, melainkan sekedar tempat pengguna memberi rating pada produk-produk ternama. Namun logikanya sangat janggal. Bagaimana bisa hanya dengan memberi rating seorang bisa mendapatkan penghasilan hingga jutaan rupiah? Tentu saja ini mencurigakan. Faktanya, pengguna diwajibkan menyetor uang atau deposit dan kemudian dijanjikan imbal hasil lebih besar yang merupakan hasil ciri klasik dari skema investasi bodong. Dalam NIB milik OMC tercantum kode KBLI 63122 yang mengacu pada aktivitas penyediaan informasi melalui internet. Namun, dari data OSS diketahui bahwa kode ini tidak mengizinkan pelaksanaan transaksi pembayaran dalam sistem elektronik sebagaimana yang dilakukan OMC ini. Dengan kata lain, aktivitas utama OMC menyalahi izin usaha yang mereka daftarkan. Ini memperkuat dugaan bahwa platform ini beroperasi secara ilegal dan berpotensi besar menipu masyarakat. OMC juga menerapkan skema referral, di mana semakin banyak pengguna yang berhasil mengajak orang lain bergabung, maka semakin besar pendapatan yang dijanjikan. Bahkan dalam aplikasi OMC ini terdapat jabatan-jabatan seperti manajer kota dengan gaji hingga 100 juta per bulan. Namun perlu dicatat, gaji tersebut bersumber dari setoran member lain, bukan dari keuntungan bisnis nyata. Ini sama saja seperti patungan membayar bos sendiri. Jika nanti platform ini tutup alias scam, para leader akan menghilang begitu saja tanpa mempertanggungjawabkan, persis seperti kasus-kasus skema Ponzi sebelumnya. OMC juga kerap menggelar event serta menampilkan kegiatan sosial untuk menarik simpati calon korban. Namun, strategi ini bukan hal baru. Sebelumnya, aplikasi sejenis seperti BBH juga melakukan hal yang sama dan kini telah terbukti bahwa penipuan besar-besaran. Event-event tersebut didanai dari deposit para member, yang berarti uang Anda digunakan untuk membuat seolah-olah perusahaan ini kredibel dan terpercaya. Sebelum scam, aplikasi penipuan semacam ini sering membuat drama tambahan seperti permintaan pajak, bayar pajak, deposit ulang untuk verifikasi akun, dan syarat-syarat palsu lainnya.
Semua ini adalah jebakan terakhir untuk menguras uang pengguna sebelum akhirnya platform menghilang dan tidak bisa diakses. Sayangnya, banyak orang yang membela OMC bahkan menyerang pihak-pihak yang berusaha memberikan edukasi. Banyak ibu rumah tangga, pengangguran, atau netizen dari grup Facebook yang termakan iming-iming keuntungan instan ini. Maka dari itu, tinggalkanlah OMC sebelum terlambat, sebelum Anda rugi besar, karena OMC adalah ponzi penipuan.